Hehe, Cihuy. Si Black masih punya tugas terakhir, yaitu mengantarkan anak-anak tikus ke pulau tersebut. Sementara Bang Topan sudah mengetahui semua rencana mereka. Selain itu, di sisi lain koper yang tertinggal yang akan disimpan oleh si penjaga villa itu sudah dimasuki bom. Dari sini kita sudah tahu nanti endingnya seperti apa ya guys. Dari serial episode .design kali ini, mungkin kayaknya episode ini tidak akan lama lagi tamat ya guys. Nah, yuk kita sama-sama ulas cerita untuk malam nanti guys. Kira-kira cerita akan membawa kita kemana ya? Bang Black pun akhirnya mengantarkan anak-anak tikus itu. Ketika hendak mengantarkan Kona, Robi, Peot, dan Dot ke pulau tersebut, yang di sana sudah berada Bang Topan dan Pak Rungkat. Bang Topan sepertinya akan menggunakan strategi ditambah Pak Rungkat juga sudah mengetahui hal tersebut. Jadi bisa jadi mereka akan menangkap Bang Black ketika sudah sampai ke pulau. Kemungkinan di sana akan terjadi adegan yang seru karena bisa saja Bang Topan menyandera Bang Black dan menggunakan perahu tersebut untuk kembali. Di sisi lain, bom yang ada di koper kemungkinan akan meledak di penginapan villa tersebut bersama penjaga villa, bahkan Nona Elin. Ketika melakukan rapat strategi di sana, mungkin disinilah judul wajah tanpa nama ini. Mungkin wajah mereka pada gosong saking, bahkan tidak bisa dikenali, sehingga susah membedakan nama-nama mereka tersebut. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian punya tebakan lain? Silahkan dituliskan di komentar untuk lanjutan episode malam nanti. Karena kita akan sama-sama saksikan ending dari cerita kali ini. Sebenarnya begitu Bang Topan dan Pak Rungkat nginjekin kaki di pulau kecil itu, mereka udah ngerasa ada yang gak beres. Pulau tersebut sepi, gak ada satupun warga. Cuma suara angin, daun kelapa goyang, dan langkah kaki mereka sendiri. Setelah menjelaskan segalanya, akhirnya Pak Rungkat nyadar satu hal penting, yaitu mereka dijebak. Pulau itu bukan tempat persembunyian Dewi, tapi tempat jebakan buat melenyapkan siapapun yang tahu terlalu banyak. Dan dari kejauhan, suara langkah-langkah berat terdengar makin dekat. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah Dot, Kona, Robi, dan Peot, beserta Bang Black yang sudah sampai ke pulau tersebut. Nampaknya seorang wanita muda berambut panjang sedang duduk manis di kursi besar di balik semua kejadian ini. Siapa lagi kalau bukan Nona Elin alias Dewi. Di sebelahnya ada beberapa anak buahnya beserta pria misterius yang ngantar mereka. Dewi tersenyum dingin dan berkata, biarkan mereka di pulau itu, tapi pastikan mereka paham siapa yang pegang permainan ini. Sementara Bang Topan dan Pak Rungkat bersembunyi di semak-semak, tapi mata mereka tetap waspada. Di kejauhan, suara langkah samar masih terdengar. Pak Rungkat bisik pelan, "Pan, kita sandra si Black dan bawa perahu tersebut." Bang Topan pun lalu ngelus dada, lalu mengintip dari balik batu. "Oke, gini aja Pak Rungkat, Topan akan ambil perahunya. Sementara Pak Rungkat alihkan perhatian si Black." Mereka saling angguk. Waktunya ambil keputusan. Di depan, bahaya menunggu. Apakah Bang Topan dan Pak Rungkat bakal bisa kabur dari pulau terkutuk ini? Apa mereka bisa bongkar rencana Dewi yang ternyata jauh lebih gila dari yang mereka duga? Menurut kalian, apakah Bang Topan dan Pak Rungkat akan selamat? Bang Topan dan Pak Rungkat akhirnya melakukan strategi tersebut. Bang Topan meluncur diam-diam ke arah pantai, sementara Pak Rungkat ngelabui anak buah Nona Elin si Black, seolah mereka tidak tahu apa-apa, padahal sudah merencanakan sesuatu.
Geng 4G pun akhirnya bertemu dengan Pak Rungkat dan Bang Topan hingga mereka mengetahui rencana dari Nona Elin. Robi, Kona, Dot, dan Peot kaget bukan main setelah tahu kejadian yang sebenarnya, dan mereka lantas menangkap si Black, mengancam, bahkan menyanderanya di pulau tersebut. Setelah situasi memanas di pulau tersebut, mereka pun langsung menaiki perahu nelayan pensiunan itu. Dengan cepat, Bang Topan dorong ke air, nyalain mesin, dan ngegas pelan mendekati Pak Rungkat. "Pak Rungkat, loncat!" teriak Bang Topan dari perahu. Pak Rungkat loncat setengah salto ke perahu. Saking paniknya, dia nyebur duluan, baru naik perahu sambil memukul kepala Bang Topan. "Kalau gua tenggelam, lu juga yang gua tarik, Pan." Mereka pun bersama-sama akhirnya melaju pergi dari pulau tersebut. Ombak kecil menyambut, tapi yang lebih nyambut adalah harapan dan bau solar dari mesin perahu. Menurut kalian, apa Bang Black akan ditinggal sendiri di pulau tersebut? Atau malah dia akan ikut membantu mereka mengalahkan Nona Elin? Tidak menutup kemungkinan, Bang. Black malah akan belok arah sehingga dia akan membantu Bang Topan dan kawan-kawan setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya karena kasus kematian Pak Rejalil. Setelah hampir sejam melintasi laut kecil dengan kondisi jantung masih koprol, mereka akhirnya sampai di villa tua di seberang pulau. Bang Topan lompat duluan, lalu bantuin Pak Rungkat yang kesandung akar dan nyaris mencium tanah. Tapi wajahnya setengah trauma, setengah bahagia karena masih bisa bernapas. Mereka melangkah perlahan menuju villa penginapan yang dulu sempat mereka tinggalkan. Wajah-wajah lama yang tak disangka justru menjadi harapan baru. Mereka pun lalu sepakat untuk bekerja sama melawan geng mafia tersebut. Akankah mereka cukup kuat untuk melawan geng mafia Nona Elin yang menguasai pulau itu dengan segala akal, keberanian, dan sedikit keberuntungan yang masih tersisa? Dan perjalanan mereka belum usai. Dan begitulah, perjalanan penuh tipu daya, jebakan, dan pengkhianatan mulai menemukan titik terang. Tapi seperti kita tahu, setiap terang pasti membawa bayangan. Dan siapakah yang akan bertahan? Dan siapa yang akan jadi pahlawan tak bernama? Kebenaran emang suka telat datang, tapi begitu muncul, dia nggak pernah datang sendirian. Dia bawa harapan, keberanian, dan teman-teman yang setia. Jadi, jangan takut berdiri di pihak yang benar, meski awalnya sepi. Semoga kalian semua yang nonton diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang jernih dalam mengambil keputusan, dan keberanian untuk memilih jalan yang benar meski sulit. Semoga setiap cerita yang kita tonton bisa menjadi pengingat bahwa dalam hidup nyata pun kita semua adalah tokoh utama dalam cerita kita sendiri. Terima kasih udah nemenin sampai akhir episode ini. Jangan lupa like, komen prediksi kalian, dan sampai jumpa di part selanjutnya.